Coba deh, kamu bayangin, kamu lagi nyetir di jalan tol yang gelap banget. Kondisi hujan badai gitu ya? Iya benar. Hujan super deras. Wiper mobil kamu tuh bunyinya sampai nyaring, pandangan kabur. Terus tangan kamu mencengkram setir sampai buku-buku jarinya memutih saking tegangnya. Wah, itu situasi yang menegangkan banget pastinya. Kan? Terus tiba-tiba, kamu lepasin aja setir itu begitu saja. Kamu bersandar ke belakang dan nutup mata. Astaga, kalau di dunia nyata, tindakan kayak gitu kan gila ya. Bisa dibilang bunuh diri itu. Tepat banget. Tapi, nah ini yang mau kita bahas. Gimana kalau dalam konteks sebuah hubungan, tindakan ngelepasin kendali total kayak gini justru jadi bentuk cinta dan kepercayaan yang paling tinggi? Itu premis yang langsung menantang insting bertahan hidup kita sih. Soalnya secara alami kita kan diajarkan untuk selalu memegang kendali ya kan? Apalagi saat situasi lagi kacau. Benar. Dan itulah inti dari penelusuran mendalam kita kali ini. Kita bakal ngebedah sebuah teks analisis dari lirik lagu duet yang unik banget. Lagu ini juga bukan lagu jadul ya? Bukan. Ini lirik yang ditulis pada tanggal 15 Maret 2026. Dan misi kita hari ini adalah membongkar kenapa teks lirik ini tuh sama sekali nggak terdengar kayak lagu cinta pada umumnya. Iya, nggak ada tuh cerita soal dua orang yang saling menatap di bawah rintik hujan, atau romantisasi tentang kesamaan hobi gitu. Betul. Lirik ini lebih ke eksplorasi jujur soal kelelahan mental, kerapuhan, dan sesuatu yang sering disebut sebagai penerimaan radikal. Karya ini tuh emang sengaja membuang formula konvensional dari apa yang masyarakat anggap sebagai romansa. Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi gini, alih-alih ngomongin gairah atau ketertarikan fisik, lirik ini justru masuk ke ruang yang jarang disentuh budaya pop, yaitu kegelapan dari kelelahan psikologis atau burnout. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita bicara soal metafora hubungan, kita pasti sering dengar analogi tentang kepingan puzzle kan? Ah iya, dua keping yang saling melengkapi. Nah iya, katanya kan pasangan ideal itu kayak dua kepingan puzzle yang pas. Yang satu punya lekukan, yang satu punya tonjolan, terus mereka bersatu jadi gambar yang indah. Klasik banget analoginya. Tapi pas baca teks analisis ini, saya ngebayangin sesuatu yang beda. Gimana kalau salah satu kepingan puzzle itu lagi hangus? Hangus gimana maksudnya? Kayak bentuknya udah hancur terbakar, warnanya memudar. Dan kepingan itu merasa, dia bahkan nggak pantas lagi ditaruh di atas meja bareng kepingan lain yang masih utuh. Wah, gambaran kepingan puzzle yang hangus itu pas banget buat mewakili karakter pria di lirik ini. Benar. Teks sumber kita itu mendeskripsikan dia kayak orang yang baru aja pulang dari medan perang mental yang nggak kasat mata. Pakaiannya lusuh dan asapnya tuh kayak masih mengepul dari pikirannya. Kayaknya dia udah di titik di mana pura-pura baik-baik aja itu memakan terlalu banyak kalori emosional ya. Tepat banget. Makanya ada baris lirik di mana sang pria bilang, pegang kendalinya, aku serahkan semua. Susun duniaku, aku lelah bersandiwara. Gila sih liriknya. Dia juga digambarin ngerasa terasing kan, kayak jadi tamu di rumahnya sendiri. Iya, di dalam hubungannya sendiri dia ngerasa asing. Dia tuh sebegitu takutnya kabut di kepalanya bakal ngerusak ketenangan pasangannya. Berarti dia secara harfiah minta pihak wanita atau karakter female ini buat ngambil alih fungsi eksekutif dalam hidupnya untuk sementara waktu dong. Benar. Dia nyarahin semuanya. Tapi tunggu sebentar. Di dunia modern, berserah 100% ke pasangan dan bilang, aku serahkan semua, itu biasanya kan dihitung sebagai red flag ya? Iya sih, banyak yang mikir gitu. Bukannya literatur psikologi populer bakal nyebut ini sebagai bentuk kodependensi yang nggak sehat. Kelemahan mutlak gitu loh. Kenapa teks ini malah membingkainya jadi sesuatu yang indah? Nah, kalau kita cuma lihat permukaannya aja, atau bacanya kayak baca buku motivasi, ya emang kelihatan kayak hilangnya kemandirian. Terus sudut pandang yang benar gimana? Kita harus lihat mekanisme psikologis di balik kelelahan ekstrim itu sendiri. Waktu sistem saraf seseorang ngalamin burnout parah, amigdala di otaknya kan terus-menerus nyala tuh. Bagian otak yang ngatur stres itu kan? Betul. Mereka itu ada di mode fight or flight selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tangannya tuh udah gemetar terlalu lama. Wah, kebayang capeknya kayak apa? Banget. Jadi menyerahkan kemudi dalam kondisi ini tuh bukan sebuah kelemahan atau kemalasan. Ini tuh justru pengakuan atas batas kapasitas biologis dan emosional dirinya sendiri. Oh, oke. Jadi tingkat kepercayaan tertinggi ya jatuhnya? Tepat.
Pria ini bukan lempar tanggung jawab karena dia nggak peduli. Dia nyerahin kemudi karena dia percaya pasangannya nggak akan biarin mobil mereka nabrak jurang. Berarti ini soal rasa aman ya? Dia sadar penuh kalau dia lagi nggak mampu nyetir. Iya, dan dinamika ini nggak bakal jadi sehat kalau respon dari pihak wanitanya salah. Disinilah letak magisnya lirik ini. Karakter wanitanya nggak bereaksi berlebihan kan ya? Ya sangat sekali. Dia nggak hadir kayak pahlawan super yang panik pengen langsung nyelamatin keadaan. Masyarakat kita kan punya obsesi aneh tuh sama konsep memperbaiki sesuatu secara instan. Bener banget. Kalau pasangan kita sedih, kita sering ngerasa gagal kalau nggak bisa bikin dia senyum hari itu juga. Nah itu, kita maunya langsung ngebenerin kepingin puzzle yang hangus tadi. Ngambil lem sama selotip, terus maksa kepingan itu balik ke bentuk aslinya. Padahal itu justru nambah beban buat orang yang lagi ancur. Wanita dalam lirik ini malah ngambil peran sebagai penjaga pintu. Penjaga pintu yang tenang ya. Iya, dia bilang, biar ku jaga pintunya. Duduklah di sana, biar aku yang menata. Dia ngebiarin sang pria duduk diam tanpa perlu berbicara. Ngebiarin dia memproses kehancurannya tanpa dituntut buat cepet pulih. Betul. Dan ada satu baris dari sang wanita yang menurut saya tuh luar biasa banget. Dia bilang, kau tak harus normal, kau hanya perlu ada. Wah, merinding saya dengarnya. Kau tak harus normal, kau hanya perlu ada. Kalimat itu pukulan telak loh buat standar dunia modern. Iya kan? Kalau dipikir-pikir, tekanan buat selalu tampil normal, selalu dituntut produktif itu sendiri adalah pekerjaan yang sangat-sangat melelahkan. Beban kognitifnya besar banget. Kita kan hidup di era yang ngukur nilai orang dari efisiensinya. Seberapa ceria dia di medsos atau di kantor. Benar. Terus dengan bilang kau tak harus normal, sang wanita ini sebenarnya lagi ngangkat beban kognitif itu dari pundak pasangannya dong. Sepenuhnya. Dia ngasih penerimaan radikal. Keberadaan kamu aja tuh udah bernilai, tanpa perlu topeng. Luar biasa. Tapi ini bikin saya mikir soal ketidakseimbangan gravitasi di antara mereka. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau pihak wanita begitu membumi, menata segala kekacauan, dan pihak pria begitu terlepas, mengambang di kelelahannya, gimana hubungan ini nggak putus? Pertanyaan bagus. Liriknya sendiri kan secara gamblang ngakuin perbedaan mereka. Frekuensi kita takkan pernah sama. Kalau satu begitu terlepas dan yang satu membumi, kok nggak hancur? Justru disitulah paradoksnya. Penulis lirik ini tahu betul kalau perbedaan ekstrem itu biasanya ngancurin hubungan. Pria ini bahkan disebut dirinya pakai frasa yang cukup intimidatif. Apa tuh frasanya? Hulu ledak yang sunyi. Wah, hulu ledak berarti dia ngerasa punya potensi buat menghancurkan, tapi sunyi berarti dia nahan itu semua sendirian ya? Betul banget. Orang depresi atau burnout parah itu sering ngerasa diri mereka tuh beracun buat orang di sekitarnya. Jadi mereka pilih diam biar nggak meledakkan hidup pasangannya. Terus, sebagai penyeimbang, sang wanita jadi apa di sana? Sang wanita mendeskripsikan dirinya sebagai rumah atau sauh di tengah kebisingan itu. Teks sumber kita bahas analogi layang-layang dari liriknya. Iya, analogi layang-layang. Pria itu diibaratkan layangan yang terseret angin kencang, badai, talinya hampir putus, dan dia ngerasa pengen melayang nggak terkendali. Terus wanitanya yang pegang tali di darat ya? Benar, wanita ini tangan yang megang erat gulungan benangnya. Dia bilang, jangan takut melayang, aku pegang talinya. Dia juga janji bakal ngadepin dunia luar. Oh, yang liriknya biar aku hadapi mereka dengan segala bicaranya itu ya? Iya. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Ada analogi yang kepikiran. Iya, ada. Ini ngingetin saya sama dinamika di dalam kokpit pesawat penerbangan komersial pas lagi ngadepin badai atau turbulensi parah. Oke, gimana tuh dinamikanya? Bayangin aja pesawat lagi dihantam badai petir, pilot utamanya lagi kelelahan, panik, dan fokusnya menyempit cuma ke layar di depannya. Pasti tegang banget situasinya. Banget. Nah, kalau kopilotnya ikutan panik terus nyoba merebut tuas kendali dengan paksa, pesawatnya kan malah bisa jatuh karena input yang berlawanan. Iya, logis. Terus kopilot yang baik ngapain? Dia nggak merebut kemudi. Dia dengan tenang mastiin instrumen pendukung tetap nyala. Dia jaga radio komunikasi tetap nyambung ke menara. Dia ngelakuin hal-hal kecil buat ngirim sinyal tanpa suara ke pilot utama. Kayak mau bilang, saya di sini, kamu nggak sendirian gitu ya? Tepat. Wanita ini bertindak persis kayak kopilot itu. Dia nggak maksa layangannya turun dari langit badai, dia cuma mastiin talinya nggak putus. Ini bentuk keamanan psikologis yang luar biasa menurut saya. Yang paling menarik di sini adalah
gimana ketenangan kopilot itu pada akhirnya nular kan? Lagu cinta biasanya kan meromantisasi kesamaan. Iya, kayak kita sama-sama suka hujan, atau selera musik kita sama. Nah, karya ini tuh malah jadiin ketidaksamaan itu sebagai lem perekat. Wanita itu ngasih ruang, dan si pria ngasih kesetiaannya. Mereka terikat justru karena beda fungsi di saat kritis itu. Oke, ini memunculkan pertanyaan besar buat saya. Kita kan udah lihat gimana sang wanita megang tali layang-layang itu. Terus, apa bentuk timbal balik dari sang pria yang lagi kehabisan energi ini? Bukannya dia jadinya cuma beban yang ngambang bebas? Di mana kontribusinya? Wah, jawabannya ada di baris lirik penutup yang magis banget. Penuh sama paradoks. Lirik yang mana tuh? Sang pria akhirnya bersuara soal apa yang dia butuhin dan apa yang bisa dia kasih. Dia bilang, beri aku guncangan, aku berikan pelukan. Tunggu, beri aku guncangan. Biasanya orang minta diguncang itu kalau butuh disadarkan atau dipaksa berubah drastis kan? Kenapa orang yang udah kelelahan malah minta guncangan? Kalau dari sisi psikologis, fase terakhir dari kelelahan ekstrim itu bukan kesedihan atau amarah loh. Terus apa dong? Fase terakhirnya itu mati rasa. Otak kita masuk ke kondisi disosiatif buat ngelindungin diri dari rasa sakit yang lebih jauh. Dunia tuh kayak hilang warnanya. Nggak ada sedih, nggak ada senang gitu ya? Kosong. Benar. Jadi pas pria ini minta guncangan, dia tuh bukan pengen diajak berdebat. Itu usahanya buat ngerasain sesuatu. Apa aja deh. Buat ngebuktiin kalau dia masih hidup. Merinding saya. Dia pengen ditarik balik ke dunia nyata dari mati rasanya. Betul. Dan sebagai balasannya, dia nawarin pelukan. Meskipun dia ngerasa terasing dan cuma bisa diam, insting terdalamnya tetap ngasih kasih sayang. Wah, dia minta diguncang tapi balasannya bukan pukulan, melainkan pelukan. Teks sumber kita pakai analogi lilin yang dapat banget. Gimana tuh analogi lilinnya? Bayangin sebatang lilin yang udah mau habis. Sumbuhnya tinggal milimeter terakhir. Sisa api kecil itu kan masih berusaha ngasih cahaya hangat buat sekitarnya. Ah, iya benar. Itu ngebuktiin kalau jiwa yang paling lelah sekalipun masih punya kapasitas buat mencintai. Di akhir lirik, dia negesin janjinya buat menjaga pasangannya sampai nanti. Jadi, apa makna dari semua ini? Saya kepikiran soal konsep kemitraan seimbang. Kita kan selalu diajarin kalau hubungan yang sehat itu harus 50-50. Aturan matematika dalam hubungan ya? Iya kan? Apakah dinamika pria dan wanita dalam lagu ini melanggar aturan 50-50 itu? Atau justru mendefinisikan ulang apa arti seimbang yang sesungguhnya? Harus 50-50, kita jadinya memperlakukan hubungan kayak firma akuntansi. Bikin papan skor terus. Padahal kapasitas manusia kan naik turun tiap hari. Benar juga. Ada harinya kita bangun dengan energi 10% doang. Nah, keseimbangan sejati itu kadang berarti satu orang melangkah bawa 90% beban, pas pasangannya cuma sanggup 10%. Besok atau lusa perannya bisa gantian. Hubungan ini tetap dua arah ya jadinya. Pria yang lelah nemuin tempat bernaung, tapi dia ngebales dengan perlindungan emosional yang tulus. Bukan cuma jadi parasit. Betul. Cinta itu bukan soal dua orang sempurna yang saling melengkapi, tapi dua orang yang nggak sempurna yang saling menahan biar nggak jatuh ke tanah. Untuk kamu yang lagi dengerin penelusuran kita ini, pembahasan lirik dari tahun 2026 ini bukan cuma bedah sastra loh, ini relevan banget buat kehidupan kita. Setuju banget. Mungkin kamu pernah ada di posisi sang pria, saat dunia terasa terlalu bising, pikiran penuh asap, dan rasanya pengen nyerahin kemudi karena udah capek bersandiwara. Atau sebaliknya, mungkin kamu pernah dipanggil buat jadi sang wanita. Tugas kamu bukan benerin masalahnya secara instan, tapi sekedar duduk diam dan bilang, aku di sini, kamu aman. Menjadi penjaga pintu itu nggak gampang loh. Butuh kedewasaan tinggi buat nahan ego pengen jadi penyelamat. Sangat nggak gampang. Dan ada satu kutipan penutup dari penulis Anne Lamott di teks kita yang merangkum ini semua dengan indah. Gimana kutipannya? Lamott bilang gini, hampir segala sesuatu akan berfungsi kembali jika kamu mencabutnya sebentar, termasuk dirimu. Ruang unplugging atau pencabutan ya? Iya, lirik duet ini tuh wujud nyata dari ruang pencabutan itu. Tempat di mana kita boleh banget merasa lelah, nggak normal, dan jadi layangan yang terseret angin. Lirik ini benar-benar ngajarin kita indahnya punya seseorang yang pegang tali saat kita jadi layangan di tengah badai. Tapi sebelum kita sudahi, ini menyisakan satu pertanyaan penting buat kamu renungkan hari ini. Pertanyaan filosofis ya ini ya. Iya, apa yang terjadi ketika baik sang layang-layang maupun tangan yang memegang tali tersebut dihantam oleh badai kelelahan yang sama di saat yang bersamaan, di mana kita harus mencari rumah saat sang sauh
dan sang hulu ledak sama-sama kehabisan daya? Itu pertanyaan yang berat tapi sangat nyata sih buat dipikirkan. Betul. Terima kasih ya buat kamu yang udah ikut ngebedah makna di balik lirik ini bareng kita. Semoga dapat insight yang bermanfaat ya dari diskusi kita hari ini. Pastinya, jangan berhenti mencari aha momen di keseharian kamu. Tetap penasaran dan sampai jumpa di diskusi mendalam kita berikutnya.